sesuatu ini kita manfaatkan semangat kita di masa muda. Ketika kalau kita lihat pola hidup orang dalam dunia sedikit beda dengan orang Eropa, orang luar negeri dengan kita Indonesia. Karena ketika kita lihat para wisatawan turis yang biasa masuk di Indonesia ini hanya tua-tua saja yang masuk. Anak-anak muda tidak pernah masuk. Kalau seandainya anak muda masuk pasti salah satu kawin di Nagari di sana kan, atau di Aro di sana kan, atau Yaur kan. Tapi kenapa sampai tua-tua datang? Karena semasa masih muda itu mereka manfaatkan untuk aktivitas kreasi mereka, itu yang mereka bangun. Hari tua kan nikmati hidup sehingga jalan-jalan. Nah, sekarang ini marilah kita juga sesuaikan dengan, terjemahkan dengan mereka. Ini sekarang Republik Indonesia ini suatu saat ini orang-orang tua sudah tidak berlaku lagi, itu sudah stop lama. Persaingan di dalam politik pasti akan berkembang, itu anak-anak muda yang mereka promosikan figur mereka lewat medsos dan sebagainya. Sehingga sekarang di Papua atau Indonesia Timur dengan Pulau Jawa itu beda. Banyak yang di Pulau Jawa itu ketika kalau kita ketemu kepala-kepala daerah, masih anak-anak muda ya, kepala-kepala daerah semua, umur 40-an ke bawah. Bahkan sampai sekarang opini yang ada bangun kiri kanan bahwa Gibran akan pasangan dengan siapa-siapa nanti akan jadi calon presiden. Karena ini setelah medsos ini naik sehingga orang isu semua terangkat, sehingga itu menjadi peluang bagi seseorang. Sehingga saya pikir bahwa ini sekarang Papua Tengah ini kita ibu kota ada di Nabire, maka anak-anak muda punya peluang bagi kita sekalian. Setelah saya terpilih jadi bupati, saya dilantik tanggal 8 November tahun 2021, sehingga mulai tahun 2022 ini 2022 kegiatan yang kami lakukan di tahun 2022 adalah itu RPJM dan sebagainya, program itu sudah tersusun sebelum saya dilantik. Tapi saya kerja hanya maksimalkan tahun 2022. 2022 itu saya hadapi masalah banyak karena utang pemerintah sebelumnya 180 miliar harus saya tanggulangi dengan APBD kita. Kemudian yang kedua, beban di utang di RSUD juga kita harus tanggulangi. Tetapi ini Kepala Bapeda ini tahu, karena beliau sebelumnya juga masih di Bapeda, sehingga kita mau pendekatan lobby ke departemen-departemen. Orang sebut Nabire saja itu sebut buka. Ya. Orang sebut Nabire saja itu sebut buka mereka. Salah satu contoh air bersih yang kita kerja di Kali Bobo, kemudian dengan Kaladiri pada saat itu untuk tahun 2023 irigasi yang ada di Yaro dengan Nagari, Pak SPPAP dengan Yaro. Pada saat pendekatan pertama Nabire itu dokumen mereka lempar bahwa dokumen tidak lengkap. Padahal ini sudah lengkap. Tapi karena pemerintahan sebelumnya itu hanya tinggal janji, maka dokumen kita lengkap. Tapi setelah kita pendekatan lewat belakang lagi kita masuk, lalu pada saat pengumuman bahwa kabupaten mana yang lolos, setelah itu baru Nabire nomor 1, padahal dokumen sudah keluar. Seperti itu yang kami hadapi, apalagi pemerintahan sebelumnya, mereka tidak percaya terhadap kepala OPD. Padahal komunikasi dari kementerian yang bersangkutan dengan instansi yang ada di sini seperti PU, Bapeda, komunikasi ya, Bapenas, Bapeda, PU, Kementerian PU, KPU di sini. Ini komunikasinya lewat OPD. Tetapi karena pemimpin daerah tidak dekat OPD yang punya kemampuannya tinggi, punya lobby, punya hubungan dengan kementerian tidak dekat baik, sehingga ini semua mandek. Kenapa kita bicara bilang Nabire ini 10 tahun tidak pernah aspal? Karena pimpinan daerah yang belum backup kepada OPD. Sehingga di tahun 2022 kita pendekatan kita lakukan,
sehingga terwujudlah di tahun 2023 kita mendapatkan peluang banyak untuk benahi pengaspalan dan sebagainya. Ini yang kami lakukan di tahun 2022. Sekarang karena saya masa kepimpinan saya ini hanya 2 tahun, maka 2022 itu tahun kerja saya. Sekarang kepala OPD ini kan mereka sudah punya kemampuan untuk ada akses ke kementerian, maka lewat jaringan yang kita sudah bangun, komunikasi yang kita bangun, pasti mereka akan jalan, sehingga saya sekarang ke SKPD sudah mulai tidak. Apalagi saya karena pejabat politik dan juga saya berkiprah sejak saya umur 24 tahun sampai hari ini di politik, maka kerja saya sudah selesai. Karena ini sekarang masa sisa waktu ini kan saya harus, karena orang politik, maka saya harus kembali persiapan untuk saya harus terjun kembali ke politik. Ini yang kami lakukan di sini. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang pertama, awalnya ibu kota provinsi Papua Tengah ada di Timika, tapi kita upaya lewat jalur politik sehingga kita pendekatan ibu kota provinsi kita kembalikan ada di Nebire. Nah, ini satu langkah yang positif yang kita lakukan. Orang katakan bahwa pemekaran itu ada nilai negatif tinggi. Tidak ada negatif tinggi. Awalnya di dalam program kita bahwa jaminan keamanan menjadi nomor 1. Kalau TNI, Polri, anggota yang ada, saya pikir bahwa wilayah besar Nebire dengan berbagai suku bangsa, karakter yang beda, pasti sulit kita atasi. Tetapi ketika provinsi Papua Tengah ada di sini, maka banyak kesatuan yang akan ada hadir di sini, maka jaminan keamanan bagi masyarakat kita itu pasti akan terwujud. Maka juga kita ketahui bahwa ini provinsi Papua Tengah ada di kita, maka kota ini dari sisi ekonomi, putaran roda keuangan Papua Tengah sekarang di Nebire sekitar 10 triliun itu akan berputar di Nebire. Apa yang kita lakukan itu ya, kita berpikir untuk kemandirian di dalam prestasi membangun ekonomi dalam kehidupan kita sekalian. Sekarang sehingga saya harap potensi yang kita miliki, baik itu di perdagangan, kemudian pertanian, kemudian usaha apa saja yang bisa bermanfaat, ini kita bisa lakukan itu. Sekarang perkumpulan kita ini kan satu kekuatan besar. Kalau saya, menurut saya, untuk kebersamaan kita hari ini, kekuatan ini tadi Martin sampaikan bahwa nanti akan konsolidasi ke distrik ke bawah lagi. Itu sangat baik. Sekarang di sinilah tempat pertemuan kita. Nanti dalam negara perubahan nanti peran kita ini bermanfaat untuk orang lain. Saya ada ini untuk orang lain. Saya berkarya untuk orang lain. Nah, ini yang mari kita sama-sama nyatakan perbedaan kita untuk dalam perkumpulan dalam satu wadah. Saya harap supaya di tahun ini perkumpulan ini harus berkuat sehingga persoalan-persoalan sosial, kebutuhan sosial lewat ini saya juga turut sama-sama kita membangun kegiatan-kegiatan, aktivitas sosial kemasyarakatan. Sehingga kekuatan ini kita harus berbuat sehingga mungkin di tahun ini coba kita lihat satu mungkin mobil ambulans yang saya titip lewat perkumpulan kita, sehingga ketika terjadi persoalan baik di SPK, di manakah dan sebagainya, mobil ambulans ini kita manfaatkan untuk jemput. Kemudian yang kedua juga adalah ini sekarang kita semua ini pulang dari sini siapkan coba koper bunga pucuk merah, pucuk apa Pak? Pucuk merah ya. Nah, karena mulai Taman Gizi sampai dengan rumah sakit pohon terang besi yang tinggi ini kita mau tebangin, mau jadikan bunga sepanjang ini.
taman. Taman gizi sedang kita mulai tata. Setelah bagus bagian atas, ini juga kita tanam tata bunga di situ. Jadi sekarang nanti atur supaya bunga ini nanti masing-masing siapkan di sana. Setelah itu mungkin sekitar bulan setelah perubahan selesai, nanti saya suruh teman-teman nanti bersihkan semua pohon, kasih turun, kita tanam ulang pohon antara pucuk merah atau bunga sepanjang itu. Itu nanti akan atur. Kemudian dan juga kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa rencanakan di situ, supaya itu nanti direncanakan sehingga nanti saya juga turut dekat. Kita nanti akan berikan bantuan kepada ini perkumpulan kita ini, wadah kemanusiaan yang kita harus bentuk ini. Nanti dari situ program apa yang nanti dikembangkan, tetapi ini bermanfaat bagi publik. Itu yang saya harap supaya bisa dikembangkan itu. Tapi langkah baik juga ada yang bisa backup di bukan mebel kah atau apa, kembangkan itu. Nanti penyertaan modalnya nanti saya sampaikan bulan Oktober. Ya, bulan Oktober. Jadi saya ada satu kali dengan teman-teman di Nabire Barat, polisi Bahar, ya, polisi Bahar, dia ini bentuk satu wadah PKM, perkumpulan keamanan kampung. Itu mereka sedang jalan, maka saya juga nanti akan mau dekat ini. Saya bilang, karena ini bagi keamanan untuk teguh semua di kampung. Dan saya sudah sampaikan bahwa kepada Pak Bahar, saya bilang Pak Bahar ini perlu konsiderasi ke masing-masing kampung. Karena bagian ya tidak terlepas dari jaminan keamanan bagi warga masyarakat. Jadi ini juga nanti teman-teman menetapkan wadah ini baik, kebaikan apa nanti bulan Oktober untuk usaha pendanaan nanti kami akan siapkan. Itu yang saya bisa sampaikan, sehingga ada satu jalan yang saat ini saya ikut lihat keberadaan masyarakat Teluk Umar dengan Totoberi. Totoberi ini tempatnya di sana adalah tempat produksi ikan mujair. Tapi ketika saya lihat di sana ini pasarannya yang sedang mereka setengah mati pasarannya. Kemudian termasuk dari Teluk Umar. Kemampuan mereka ini mancing ikan luar biasa, potensinya bagus, tapi pasarannya sekarang kalau perkumpulan ini berkuat, berarti pendanaan yang kami akan siapkan ini bikin speed, pergi jemput di sana, kemudian lain jadikan ikan asin kah, buka warung papeda kah, atau jual ikan juga begitu, hidup mujair itu. Tembakan itu malah lebih baik. Kemudian ada satu hal ini, bahwa hari ini potensi kita di Nabire ini piara ayam potong sangat luar biasa. Orang kita beli langsung. Saya pernah coba untuk ketika saya turun dari jabatan wakil bupati, saya coba untuk pendapatan seorang pegawai negeri dengan pendapatan saya ketika saya piara ayam 1 bulan. Saya piara 500 ekor, ternyata pendapatan bersih yang saya dapat adalah 14 juta. Itu berarti pegawai negeri udah kalah. Berarti ini kalau golongan 4 itu berapa guys? Berarti kita golongan 8. Sedangkan ayam ini kan hanya kita piara 28 hari, itu tidak pernah gagal. Kecuali ayam itu dapat penyakit mati, itu yang kita gagal. Tapi kalau tidak, ayam langsung mereka datang ambil di kandang, jadi baguslah di situ. Coba nanti program seperti begitu, saling berdayakan antara satu sama lain. Ini yang
salah satu sisi coba nanti diskusi baik sama-sama. Buka bebon juga, buka bengkel juga, coba lagi. Coba pikirkan lagi. Banyak bagian itu coba kita pikirkan ke sana. Kemudian yang satu adalah bakti sosial kita yang tadi saya sampaikan. Bahwa mobil ambulans yang kita akan siapkan untuk teman-teman melayani masyarakat kita. Ya. Donor darah. Ya. Nah itu juga kalau terus kita salah donor darah. Ya kurang terus itu juga. Jadi saya ini senang sekali pertemuan kita, tapi sekarang mau melangkah untuk aksi sosial kita, aksi baik kita, tapi salah siapa yang dekat kita. Tapi hari ini saya berterima kasih ada kekuatan besar yang bersama-sama kita di sini. Ada berapa jalan yang saya gambarkan ini dari sini, kembangkan apa yang bisa kita kembangkan. Ini aksi ini coba nanti setelah ini nanti diskusi sama-sama dulu sekitar bulan Oktober. Nanti tendangan nanti kami akan siapkan, setelah itu lalu nanti akan diskusi bagaimana untuk perkembangan yang akan siapkan. Dan tadi saya sampaikan ikan di Teluk Lumar, ikan di Wopoga ini penting karena pemasaran mereka setengah mati agak susah, tapi ketika kita dapat peluang sangat tidak baik. Saya beberapa waktu lalu saya ikut acara di Samabusa itu Bumdes. Di sana mereka ada buka kios di sana, sehingga saya sampaikan juga ke mereka untuk kita lakukan juga mereka. Seperti itu yang saya harap supaya sama-sama saling melengkapi, saling dekat, kemampuan kita yang ada saling kasih tahu, sehingga kita punya kemampuan kita bisa manfaatkan. Terima kasih itu beberapa hal yang saya sampaikan kebersamaan kita ini. Kalau kita berteman di sini, pasti saya juga akan datang ke sini. Terima kasih. Banyak cara untuk kita berkembang, apalagi Bapak Bupati sudah komitmen akan membackup kita. Jadi khusus untuk tim sahabat dan terhebat MM24, kita akan duduk berkumpul suatu waktu dan coba kita berbicara, kita berdiskusi untuk apa yang akan kita lakukan di bulan depan. Program apa yang akan kita utamakan untuk kepentingan publik, sehingga apa yang kita kerjakan bermanfaat besar mereka. Mungkin itu saja. Kemudian sudah waktunya makan siang. Di sini saya mohon salah satu sahabat pimpin doa mungkin.